Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas macam-macam tauhid. Tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Halaman 89, paragraf yang paling bawah. Waqad akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u Quraisyan ila tauhid wa yanhahum anisyirki asra sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyeru orang-orang Quraisy untuk bertauhid dan melarang mereka dari syirik selama 10 tahun. Ada yang mengatakan selama 13 tahun. Qabla an tufradu alaihi al-faraidu, sebelum diwajibkan kewajiban-kewajiban yang lain. Lianna tauhida huwal aslu, karena tauhid adalah pokok. Oleh karenanya yang pertama kali Nabi dakwahkan adalah tauhid sebelum kewajiban-kewajiban yang lain, karena tauhid adalah pokok. Ya, ibarat bangunan, tauhid adalah pondasi. Wa ghairuhu far'un alaihi, sementara yang lainnya adalah cabang dari tauhid. Wa idza zala al-aslu zala al-far'u, kalau pokoknya hilang maka cabangnya juga hilang. Kalau pondasi hancur maka bangunannya juga hancur. Falamma alima al-kuffar anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'ah minhu. Tatkala orang-orang kafir mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menginginkan agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mengingkari apa yang disembah selain Allah serta berlepas diri darinya, sammarulahu ansakil adawati, maka mereka melakukan persekongkolan untuk melakukan permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang musyrik mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah kemarin sudah kita jelaskan maknanya ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah.
atau tauhidullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba seperti doa, nazar, kemudian nahar, ya, menyembelih, berharap, takut, tawakal, dan lain-lain. Ini semua harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah semata, kemudian juga nazar, sesembelihan, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Sammaru lahu ansakil adawati, mereka melakukan persekongkolan untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fahum la yunkiruna anna Allah ta'ala huwa rabbuhum wa mujiduhum wa razikuhum wahdahu la syarika lahu. Walaupun mereka tidak mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, pencipta dan pemberi rezeki mereka. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi orang-orang musyrik tidak mengingkari tauhid rububiyah. Mereka meyakini tauhid rububiyah, bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, pencipta mereka, pemberi rezeki mereka. La syarika lahu. Bal la yunkiruna ibadatallahi ta'ala mutlaqan. Bahkan mereka tidak mengingkari penyembahan kepada Allah secara mutlak. Artinya mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah akhbara annahum yuhibbunahu wa ya'budunahu wa yarjunahu wa yakhafunahu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, berharap kepadanya dan takut kepadanya. Orang-orang musyrik, mereka mencintai Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan-sembahan mereka seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal innahum lam yunkiru illa ifradallahi bil ibadati wahdahu la syarika lahu. Terus kesalahan mereka di mana? Kesalahan mereka mengingkari ifradallah bil ibadah wahdahu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi yang mereka ingkari beribadah kepada Allah ta'. Ini yang mereka ingkari. Yang mereka inginkan beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Makanya mereka dinamakan musyrik, orang yang menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Adapun beribadah kepada Allah ta', beribadah kepada Allah semata, inilah yang mereka ingkari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang musyrik itu satu, mereka meyakini tauhid rububiyah. Yang kedua, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan mereka di mana? Kesalahan mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Mereka menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Ini kesalahan mereka. Seharusnya mereka menyembah Allah ta', tidak menyembah yang lainnya. Namun mereka di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah.
Ini kesalahan mereka. Wa ja'ala al-uluhiyah khalisatan lahu mukhtassatun bihi wahdahu, dan menjadikan uluhiyah atau ibadah khusus kepada Allah semata. Ini yang mereka ingkari. Wa hum bi'ibadatihim ma'allahi ghairahu la yaqsiduna ibtida'an ihanatallah wal istighfaf bihi. Pada awalnya mereka tidak bermaksud menghinakan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka ingin mensucikan Allah. Bal hum bizamihim yaqsiduna ta'zimallahi ta'ala wa ijlalahu ay ya'buduhu mubasharatan biduni wasitatin fadilatin bainahum wa bainahu. Bahkan menurut mereka bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya dengan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tanpa perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mau menyembah Allah langsung. Mereka menyembah Allah dengan menjadikan perantara-perantara selain Allah. Ya, perantara-perantaranya orang-orang saleh. Jadi Allah itu terlalu suci bagi mereka, sementara mereka orang-orang yang penuh dosa. Kalau langsung menyembah Allah, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penghinaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut mereka. Jadi mereka sebenarnya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka salah. Mereka keliru dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Justru bentuk mengagungkan Allah yang sangat agung adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadikan perantara-perantara selain Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembah perantara-perantara tersebut. Tasfa lahum indahu, perantara-perantara tersebut memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, wa tuqarribuhum ilaihi zulfa, dan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Li'annahum mudhnibuna wa hakiruna, karena mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina. Kami ini orang-orang yang penuh dosa. Kalau langsung kepada Allah tidak sopan, tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkannya. Makanya kami pakai perantara. Wala jahalahum indahu, dan tidak ada kedudukan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama annal malik min mulukid dunya la yus'alu illa biwasitatil wuzara wal hujjab wa nahwihim. Sebagaimana raja dari raja-raja dunia tidak diminta kecuali dengan perantara menteri-menteri, para pengawal, dan yang lainnya. Jadi mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja di dunia. Kita kalau mau bertemu raja, bertemu presiden, tidak bisa langsung. Kita ini siapa? Kita ini rakyat biasa, rakyat ya jelata. Tidak bisa bertemu langsung dengan raja. Makanya kita pakai perantara untuk meminta sesuatu kepada raja. Kita butuh perantara. Perantaranya al-wuzara, para menteri, para pengawal, dan yang lainnya.
Kata mereka, wallahu aula bidzalika min mulukid dunya. Allah Subhanahu wa taala lebih layak membutuhkan perantara daripada raja-raja dunia. Kalau raja-raja dunia saja butuh perantara, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Fahum bizamihim al-fasid sabbahu Allah al-khaliq al-azim al-kamil min kulli wajhin bil mahluki dhaif al-fakir an-nakis min kulli wajhin. Ya. Jadi anggapan mereka yang rusak ini, dengan anggapan mereka yang rusak ini, mereka telah menyerupakan Allah Sang Pencipta yang Maha Agung, Maha Sempurna dari segala sisi, dengan makhluk yang lemah, yang fakir, nakis, yang penuh kekurangan, min kulli wajhin, dari segala sisi. Jadi mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk yang penuh kekurangan. Sementara Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Kalau makhluk, na'am, makhluk butuh perantara karena makhluk itu lemah. Raja butuh perantara, butuh menteri, butuh pengawal. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan semua itu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa hadza tasbihun batilun fi ghayatil butlan wal fasad. Ini merupakan tasbih, penyerupaan yang batil, fi ghayatil butlan wal fasad, sangat batil dan sangat rusak. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Katanya Allah butuh perantara sebagaimana raja dunia butuh perantara. Kalau raja dunia saja butuh perantara, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man sabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara. Jadi mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Wa ma dzaka illa min taswili syaitan lahum. Apa yang mereka lakukan itu dari godaan syaitan terhadap mereka. Jadi subhat ini, mereka punya subhat, Allah butuh perantara sebagaimana raja dunia butuh perantara. Ini subhat mereka. Subhat ini mereka ambil dari syaitan. Dari syaitan. Wa illa fa'inal burhan ala zalik. Jika tidak demikian, mana bukti atas semua itu? Mana dalil yang menunjukkan Allah butuh perantara? Mana dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala butuh perantara? Justru kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, semuanya memerintahkan untuk langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ud'uni, langsung berdoa kepada Allah. Dan Allah tidak nyuruh pakai perantara. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, semuanya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak menyuruh kita untuk memakai perantara-perantara. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kalian orang-orang yang beriman.
Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara. Fayajibu 'alal muslimi ay yata'allama dinahu wa ya'rifa tauhid wa diddahu asyirk ma'rifatan sahihatan. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari agamanya, mengetahui tauhid dan lawannya syirik dengan pengetahuan yang benar. Tauhid adalah perintah Allah yang sangat agung. Untuk melaksanakan perintah tauhid, ya kita harus tahu tauhid dengan pengetahuan yang benar. Tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kemudian juga mengetahui lawan dari tauhid, yaitu syirik. Karena syirik ini bisa merusak tauhid. Syirik bisa menghancurkan tauhid. Untuk menjaga tauhid, ya kita harus mengetahui kesyirikan, ya, agar kita bisa meninggalkannya, agar kita bisa menjauhinya. Araftu syarra la li syarri. Kita mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, kan tetapi untuk menjauhinya. Kita mengetahui kebaikan untuk kita lakukan. Kita mengetahui keburukan untuk kita tinggalkan. Jadi yang dituntut adalah mengetahui kebaikan dan juga mengetahui keburukan. Mengetahui tauhid agar kita bisa mengamalkan tauhid, dan juga mengetahui syirik agar kita bisa menjauhinya. Ma'rifatan sahihatan, dengan pengetahuan yang benar. Dengan pengetahuan yang benar. Wa illa faqad yaqa'u fi syirki wa huwa la yas'ur. Ya, kalau tidak bisa jadi dia terjerumus dalam kesyirikan sementara dia tidak menyadarinya. Ini bahaya tidak mengetahui syirik. Seseorang yang tidak mengetahui syirik bisa jadi dia jatuh dalam syirik sementara dia tidak menyadarinya. Dan ini banyak terjadi, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jatuh dalam syirik karena dia tidak tahu kalau itu syirik. Kita ambil contoh misalnya bersumpah dengan selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kita sering dengar orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Dia sertakan Rasulullah. Padahal tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Hatta dengan Rasulullah bersumpah hanya dengan nama Allah. Tapi sering kita dengar orang mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Ini tidak dibolehkan. Nah, mungkin mereka tidak tahu kalau itu dilarang. Kemudian mereka melakukannya. Jadi banyak orang yang jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadari itu kesyirikan. Faman dakhala fid din wa lam ya'rif haqiqatahu aw nas'a fil Islam wa huwa la ya'riful jahiliyah wasyirka fa huwa ala khatarin azimin. Orang siapa yang masuk dalam agama ini, agama Islam, namun dia tidak mengetahui hakikat agama Islam, aw nas'a fil Islam, atau dia tumbuh dalam Islam dalam keadaan dia tidak mengetahui jahiliyah dan kesyirikan,
wa huwa ala khatarin azim, maka dia berada dalam bahaya yang besar. Ini bahaya sekali ya, orang yang masuk Islam tapi dia tidak mengetahui hakikat dari agama Islam. Harus belajar. Kita harus belajar ya tentang agama Islam. Ingat, di antara pertanyaan kubur, madinuka, apa agamamu? Kita akan ditanya apa agamamu. Kalau kita tidak tahu tentang Islam, kita nggak bisa menjawabnya. Atau dia tumbuh dalam Islam dan dia tidak mengetahui jahiliyah dan kesyirikan, maka dia berada dalam bahaya yang besar. Khususan fi hadzal zaman al-muhawwil al-mukhif, khususnya di zaman ini, zaman yang mengerikan dan menakutkan, zamannya subhat, zamannya fitnah. Alladzi qalla fihi al-ilmu nafi, di mana pada zaman ini ilmu yang bermanfaat itu sangat minim, sangat jarang. Ilmu tentang tauhid ya. Wa kasura fihi al-ilmu ad-dar, dan banyak ilmu-ilmu yang berbahaya. Wa ikhtalata fihi al-habilu bin nabil, dan bercampur yang hak dan yang batil. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa selamat, kita bisa terjaga, kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjauhi kesyirikan tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga kita dari kesyirikan, Allah yang memudahkan kita untuk memahami tauhid dan mengamalkannya. Ya, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman fitnah ya. Ada orang yang pagi hari dia beriman, sorenya dia sudah kafir, sudah murtad. Ya, sebaliknya ada orang yang di sore hari dia beriman, paginya dia kafir, dia murtad. Dia jual agamanya dengan harta dunia. Ya, kita harus hati-hati. Kita yang sudah masuk Islam, jaga keislaman kita sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali sebagai orang Islam. Jaga keislaman kita. Bagaimana cara menjaganya? Dengan belajar, dengan ngaji ya, belajar tentang Islam, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Minta agar Allah pahamkan kita ya dalam agama ini, kemudian minta agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas agama ini sampai kita meninggal dunia. Walamma dzakara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala qissata zati anwat fi kasbi syubhat, tatkala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan kisah Zatu Anwat dalam kitab beliau Kasbus Syubhat, beliau berkata, walakin hadhil qissah tufidu annal muslim balil alim qad yaqa'u fi anwa'in minasyirki la yadri anha. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, kisah ini, kisah Zatu Anwat, memberikan faedah bahwasanya seorang muslim, bahkan orang alim, orang yang berilmu, terkadang dia bisa jatuh fi anwa'in minasyirki, bisa jatuh dalam macam-macam syirik
la yadri anha, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Fatufidu ta'allum wa taharrus wa ma'rifata anna qaulal jahil at-tauhid fahimnahu anna hadza min akbaril jahli wa makayidis syaitan. Kemudian juga memberikan faedah ta'allum, ya, belajar, wa taharrus, ya, menjaga diri, dan mengetahui bahwasanya ucapan orang yang jahil, orang yang bodoh, bahwasanya tauhid fahimna, ya, kita sudah memahaminya, anna hadza min akbaril jahli, ini merupakan kebodohan yang paling besar dan tipu daya syaitan. Jadi dalam kisah Zatu Anwat, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu para sahabat minta dibuatkan Zatu Anwat sebagaimana orang-orang musyrik punya Zatu Anwat. Mereka ingin dibuatkan Zatu Anwat sebagaimana orang-orang musyrik punya Zatu Anwat. Zatu Anwat ini pohon yang biasa mereka gantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka untuk tabarrukan, ya, mencari berkah. Ini yang minta para sahabat, yang meminta para sahabat yang mereka baru masuk Islam. Mereka tidak tahu kalau itu tidak dibolehkan. Ya, ini menunjukkan kepada kita terkadang seorang muslim, bahkan orang yang alim, orang yang berilmu, terkadang dia jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kemudian juga perkataan orang yang jahil bahwasanya tauhid itu kita sudah paham, tauhid itu gampang, tauhid itu mudah, hanya dipelajari, ya, beberapa hari saja kemudian selesai. Ini perkataan yang sangat bodoh, kebodohan yang sangat besar dan termasuk tipu daya syaitan. Tauhid itu kita pelajari terus, ya, murojaah tentang tauhid. Terkadang kita sudah paham tauhid tapi kita belum bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya sebatas teori. Makanya harus diulang-ulang terus supaya tauhid bisa masuk dalam hati kita, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus diulang-ulang, terus diingatkan tentang tauhid. Bukan hanya sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, ngadain daurah sebulan tentang tauhid kemudian selesai. Tidak lagi mempelajari tauhid. Tidak seperti itu. Tauhid terus, ya. Terus, ya, sampai kita meninggal dunia kita terus mempelajari tauhid. Wa qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimallahu taala fi Madarijis Salikin. Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitab Madarijus Salikin fi awakhiril juz'il awal, di akhir-akhir juz yang pertama, walakin al-amr kama qala Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, akan tetapi perkaranya sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqadu ural Islam urwatan urwatan, sesungguhnya ikatan, ya, atau simpul Islam akan terurai satu persatu idza nasa fil Islam man la ya'rifu al-jahiliyah, apabila tumbuh dalam Islam orang yang tidak mengetahui jahiliyah. Wa hadza li'annahu idza lam ya'rif al-jahiliyata wasyirka wa ma'abahu al-Qur'anu wa dhammahu waqa'a fihi, karena orang yang tidak mengetahui jahiliyah dan juga syirik serta apa yang dicela dan dicerca oleh Al-Qur'an, waqa'a fihi, dia akan terjerumus di dalamnya. Orang yang tidak mengetahui kesyirikan dia akan jatuh dalam kesyirikan.
dia akan jatuh dalam kesyirikan. Wa aqarrahu, bahkan dia akan membenarkannya, membenarkan kesyirikan. Ini bahaya, ya, membenarkan kesyirikan, membenarkan kebatilan. Yang hak dianggap batil dan yang batil dianggap hak. Syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Ini sangat berbahaya. Oleh dia melakukan kesyirikan, kemudian dia membenarkan kesyirikan. Kenapa? Karena la ya'rif as-syirka, dia tidak tahu kesyirikan. La ya'rif al-jahiliyah, dia tidak tahu jahiliyah. Wa da'a ilaihi, kemudian dia mengajak untuk melakukan kesyirikan. Awalnya dia melakukannya, kemudian dia membenarkannya, kemudian dia mengajak orang lain untuk melakukan kesyirikan. Waliyazubillah. Wa hassanahu, dan dia menganggap baik hal itu, menganggap baik kesyirikan. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Wa huwa la ya'rifu annahu huwa allazi kana 'alaihi ahlul jahiliyah. Sementara dia tidak mengetahui bahwa itulah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apa yang antum lakukan dari kesyirikan itu sama yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Dan ini banyak, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan yang dilakukan, ya, oleh orang-orang di zaman kita ini itu sama persis dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mungkin lebih parah orang-orang zaman sekarang. Kalau orang-orang zaman dulu mereka berbuat syirik di saat senang, di saat susah mereka bertauhid. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka naik kapal, berada di tengah laut, kemudian kapalnya dihantam ombak, mereka merasa mereka akan binasa, da'ullah mukhlisin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, bertauhid mereka. Falamma najjahum ilal barri idahum yusrikun. Ketika kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Jadi berbuat syiriknya di saat senang, di saat susah mereka bertauhid. Kalau orang sekarang susah senang berbuat syirik, susah berbuat syirik, senang juga berbuat syirik. Orang dulu, ya, sekutu-sekutu mereka, sesembahan-sembahan mereka orang-orang saleh, orang-orang yang dikenal saleh. Berbeda dengan sesembahan orang-orang musyrik di zaman sekarang, nggak jelas, ya, sembahnya nggak jelas. Bahkan orang toleh pun disembah, batu disembah, pohon disembah, benda-benda mati disembah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang dari kesyirikan itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Au naziruhu, atau mungkin serupa, semisal. Au sarun minhu, atau mungkin lebih parah. Au dunahu, atau ya lebih ringan. Fayunqadhu bidzalika urul Islam an qalbihi. Akhirnya apa? Terurai, ya, simpul Islam dari hatinya. Wa ya'udu al-ma'ruf munkaran wal munkaru ma'rufan. Yang ma'ruf itu menjadi mungkar dan yang mungkar menjadi ma'ruf. Ini berbahaya. Wal bid'atu sunnatan wa sunnatu bid'atan. Bid'ah menjadi sunnah dan sunnah menjadi bid'ah.
Ya, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Ini kan parah. Atau kesyirikan dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik. Wa yukaffaru ar-rajulu bimahdil iman wa tajridit tauhid. Seseorang akan dikafirkan disebabkan beriman dan memurnikan tauhid. Justru orang yang bertauhid malah dikafirkan. Wa yubadda bitajridi mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam wa mufaraqatil ahwa wal bid'ah, dan ditabdi, dituduh sebagai ahlul bid'ah karena mengikuti rasul dan menjauhi hawa nafsu dan kebid'ahan. Jadi kebalik, orang yang bertauhid justru dituduh apa? Berbuat syirik. Orang yang mengikuti Nabi, ya, berpegang teguh dengan sunnah, malah dituduh ahlul bid'ah. Orang yang berbuat syirik dibilang muwahhid, bertauhid. Orang yang berbuat bid'ah dibilang berbuat sunnah. Jadi terbalik, ini parah sekali yang seperti ini. Ya, kalau yang pertama dia tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua ini yang lebih parah, yang hak dianggap batil dan yang batil dianggap hak. Ini parah sekali para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang menyampaikan dakwah tauhid, kita dibilang apa? Musyrik. Orang-orang musyrik. Ketika kita melarang enggak boleh ghulu terhadap orang-orang saleh, tidak boleh menjadikan mereka sebagai sesembahan-sesembahan, sebagai perantara-perantara, kita dibilang tidak menghormati orang saleh. Kita dibilang tidak cinta sama orang saleh. Ya, padahal kita cinta sama orang saleh. Justru kita mengikuti kesolehan mereka, bukan malah menjadikan orang-orang saleh sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa man lahu basirah wa qalbun hayyun yara zalika iyanan, orang yang punya basirah dan hati yang hidup, dia pasti mengetahui hal-hal itu, wallahul musta'an. Ya, jadi ini bisa kita lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menyampaikan dakwah tauhid, beliau dituduh macam-macam. Dan orang-orang yang mempelajari, ya, kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga dituduh macam-macam, ya, dituduh Wahabi, ya, dan seterusnya. Dituduh suka mensirik-sirikkan orang, suka mengkafir-kafirkan orang, suka membid'ah-bid'ahkan orang, dan seterusnya. Padahal yang kita sampaikan ini dakwah tauhid, yang kita sampaikan dakwah sunnah, malah kita dituduh, ya, melakukan kesyirikan, dituduh mengkafir-kafirkan, dituduh membid'ah-bid'ahkan, dan seterusnya. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dakwah tauhid, sama seperti dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini sudah sunnatullah, ya, orang yang membawa seperti apa yang Nabi bawa, menyampaikan seperti apa yang Nabi sampaikan, maka dia pasti dimusuhi, dia pasti dituduh macam-macam. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW juga dituduh macam-macam, dituduh penyihir, sahir, kahin, ya, dukun, dituduh syair, penyair, kemudian juga kadzab, ya, dusta, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Kalau kita menyampaikan dakwah seperti
dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus siap dituduh macam-macam ya, dan kita harus bersabar. Terus ya kita berdakwah dan bersabar. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid uluhiyah. Ya, ini tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Ini tauhid yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, termasuk ya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk tauhid ini, tauhid uluhiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kitab-kitab untuk tauhid uluhiyah. Al-Qur'an isinya ya tentang tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah ini sangat penting. Kita wajib mempelajarinya, kemudian juga mengamalkannya. Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Semua ibadah kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.